Dedeh Paridah. Dedeh Paridah ada ya? Halo? Ini ada yang masuk baru? Oh, ada. Dedeh Paridah dari tadi kayak ya? Atau baru masuk? Dari tadi? Oke. Oke, enggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ekspektasi. Oke. Enggak apa-apa. Saya ini enggak usah minta maaf, enggak apa-apa. Ya, enggak usah minta maaf, enggak apa-apa. Itu enggak masalah kayak gitu. Ya. Terlalu semangat. Enggak apa terlalu semangat. Enggak usah jadi pikiran. It's okay. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Eh ya, kita lanjut. Ekspektansi ya. Eh, teori motivasi yang menyatakan seseorang termotivasi dalam bekerja tergantung seberapa kuat ekspektasi bahwa tindakan yang dilakukan akan memberikan hasil tertentu, dan tergantung pada seberapa menarik hasil tersebut bagi individu. Nah, contohnya gini, ketika Anda dihadapkan pada dua pilihan gitu ya, bekerja di Korea atau bekerja di Taiwan gitu ya. Taiwan terkenal dengan K-pop misalkan, banyak salju gitu kan. Kemudian Korea terbalik, Korea banyak salju, ada K-pop Korea. Tapi Taiwan saljunya jarang, musimnya juga ada musim dingin juga gitu. Nah, kemudian kebutuhan hidup di Taiwan lebih rendah dibanding di Korea. Nah, Anda pilih mana kalau ada dihadapkan pada memilih untuk bekerja gitu ya. Kalau melihat kondisi tadi, Taiwan tidak banyak salju, Korea banyak gitu ya. Banyak artis di Korea ya. Kemudian semua orang di Korea itu sepertinya cakep semua gitu ya, atau ganteng semua gitu. Tapi di Taiwan tebaliknya misalkan. Nah, itu motivasi gitu ya. Korea, Jepang. Pilihannya dua, Taiwan dan Korea. Oke. Nah, kemudian seberapa menarik tadi gitu kan? Menarikkan di mana, di dalam segi misalkan tempat pariwisatanya gitu kan. Kemudian kemudahan melakukan liburan, mengisi liburan gitu ya. Nah, ternyata di Taiwan ekspektasinya tadi kita dikasih libur 1 hari, ternyata begitu sampai kemari libur 1 hari dalam sebulan susah sekali misalkan. Nah, itu banyak, bahkan hampir selesai kontrak jarang pernah libur. Nah, jadi pilihan-pilihan seperti itu gitu ya, itulah yang memotivasi seseorang gitu ya untuk menentukan pilihannya bekerja di mana. Nah, Indonesia dengan Taiwan menarik mana gitu ya. Di Indonesia gajinya paling tinggi mungkin gitu ya, 2 sampai 3 juta untuk yang non pengalaman. Tapi bisa bertemu keluarga. Di Taiwan gaji besar, tidak bertemu keluarga. Nah, itu juga pilihan gitu ya. Nah, kita perhatikan gambar yang ini sekarang. Ya. Individual effort ya. Effort ini usaha. Kemudian kemampuan individu, performance,
kemampuan performan individu. Kemudian organisasional reward, dikasih semacam penghargaan. Kemudian personal goal, tujuan, ya. Nah, 1, kedua itu performance relationship gitu ya. Seberapa kuat kita, seberapa bagus usaha kita, maka menentukan kinerja kita gitu ya. Nah, kalau yang ini kemari kita bacanya yang ini, reward relationship ya. Kalau performanya baik, maka akan dikasih reward ya, penghargaan gitu. Nah, jadi tergantung seberapa kuat ekspektasi, kemudian seberapa kuat tindakan yang dilakukannya akan memberikan hasil. Nah, ini kembali ke individunya dulu gitu. Kalau tidak seperti itu, kebalikannya. Nah, ini satu lagi, ini teorinya yang ini banyak teori di sini ya. Ini satu lagi terakhir, equity. Ini teori equity. Equity itu ya tergantung keahlian yang masuk satu. Jadi kadang keahlian kita gitu ya. Kalau teori yang tadi itu juga tidak dihargai, dianggap sama saja gitu ya. Harapannya dengan keahlian misalnya kita bisa Microsoft, kita bisa menghasilkan lebih gitu ya. Ternyata harga salary-nya tetap sama dengan yang non pengalaman misalkan. Nah, itu juga akhirnya menimbulkan orang malas bekerja gitu ya. Toh bekerja rajin dengan bekerja tidak sama saja hasilnya gitu. Nah, kita kembali kemarin nih, equity teori. Equity gak ada motivasinya gitu. Akhirnya bukannya motivasinya tidak ada, tapi perusahaan tidak menghargai karyawan atau talenta karyawannya. Nah, teori equity ya, menyatakan bahwa seorang akan mengevaluasi apa yang mereka lakukan dan peroleh pada perusahaan tempat bekerja dengan membandingkan perlakuan di tempat lain. Oke, sekarang kita perhatikan atau kita flashback ke diri kita masing-masing coba. Nah, dulu dan sekarang gitu ya. Bagi Anda yang dulu pernah bekerja ya, atau bagi Anda yang dulu pernah bekerja di Indonesia atau di tempat lain ya, kita lihat ya, mana yang lebih baik gitu ya. Misalkan tempat lama atau tempat sekarang ya, atau tempat lama dan tempat sekarang sama saja gitu ya, atau tempat lama lebih baik dibanding tempat sekarang ya. Berbandingannya bebas ya. Oke, silahkan yang mau ambil obat, yang mau ngopi juga silakan ya, yang mau ngopi, yang mau ngeteh. Nah, kalau yang ini gitu ya, ini perbandingannya gaji yang dulu kecil, yang sekarang besar misalkan. Tempat yang dulu tidak enak, yang sekarang enak. Majikan yang dulu tidak enak, sekarang enak. Nah, kalau yang ini sama saja gitu ya. Enjoy saja. Ini kebalikan. Nah, dilihatnya dari mana? Dari tadi kenyamanan bekerja ya, kemudian ekspektasi kita ternyata lebih baik di tempat yang baru ya, salary lebih tinggi gitu ya, banyak lembur, kemudian majikan tidak banyak ininya, peraturan baru gitu ya. Nah, Anda bisa membandingkan ya. Jadi melihat dari teori ini gitu ya. Oke, saya sampaikan kembali untuk yang baru hadir, minggu depan kita akan mengadakan kuis. Kuisnya apa? Kuis siapa berani. Kuis siapa berani akan dilakukan secara kelompok. Kelompoknya
paling banyak 6 orang, ya. Paling banyak 6 orang, silakan Anda berbagi kelompok sendiri. Oke, minggu depan. Saya lanjutkan. Oke. Cara mainnya gimana? Akan diatur minggu depan, tapi bagi Anda yang pernah melihat kuis Siapa Berani di Indonesia, modelnya hampir sama seperti itu. Ya. Ya, itu kuisnya kuis kelompok, ya. Benar atau salah gitu ya. Misalkan saya tanya nanti contohnya, menurut teori klasik ya, bahwa tujuan orang bekerja adalah karena imbalan, benar atau salah? Gitu ya. Begitu. Nah, seperti itu. Nanti ada yang siapa cepat, ada yang per kelompok. Bagi yang jawabannya salah akan diminus. Hadiahnya apa? Hadiahnya insya Allah nanti pada saat TTM minggu depan. TTM minggu depan, bulan depan insya Allah. Ya. Oke, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, ini sudah semakin pagi nih. Oh belum ya, baru setengah 12 ya. Masih lama. Atau sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Silakan. Oke, belum. Oke, saya ada, silakan. Mbak Nani Rianti. Ini ada yang baru online lagi nih. Siapa nih? Ada yang baru masuk. Dari semua teori itu mana yang paling bagus? Teori motivasi gitu ya. Kalau menurut saya pribadi gitu ya, teorinya Abraham Maslow, ya, teori Abrahamnya Maslow itu masih relevan gitu ya, masih relevan dengan kondisi saat ini, ya. Kemudian teori klasik juga sama, itu nyata pada saat ini orang bekerja adalah karena imbalan, ya, karena ada uang. Nah, kenapa orang termotivasi bekerja ketika dia sudah punya sudah punya kesejahteraan lebih? Nah, terkait dengan Maslow bahwa ternyata orang tidak hanya butuh sandang pangan papan, tapi yang paling puncak adalah dia butuh aktualisasi diri. Dia butuh merasa lebih dihargai sebagai manusia kalau bisa membantu berbagi dengan sesama. Nah, itu Abraham Maslow, dan saat ini banyak orang mengarah ke sana gitu ya. Sehingga banyak orang mendirikan foundation ya. Foundation itu semacam semacam yayasan ya. Tapi foundation ini lebih mengarah kepada orang-orang yang kelebihan uang. Mereka membuat foundation, membuat satu lembaga, suatu badan, di mana mereka ingin berpartisipasi lebih dalam hidup di dunia ini. Nah, contoh yang yang sering kita lihat gitu ya, kalau di Amerika itu ada namanya giving, ya. Giving itu artinya foundation ini gitu ya, non profit ya, sebutannya non profit. Nah, foundation ini didirikan oleh orang-orang yang punya kelebihan uang, ya. Nah, kemudian orang yang datang ke situ gitu ya, artinya dianjurkan adalah orang-orang yang akan memberikan donasi gitu. Jadi untuk apa mereka bekerja? Mereka bekerjanya bukan lagi karena imbalan gitu ya, tetapi karena lebih pada aktualisasi diri. Nah, jadi ada bagi sebagian orang teori itu masih relevan di klasik, tapi ternyata pada saat yang tertentu